dan selamat pagi. Marilah kita mulai acara kegiatan ini, yaitu sosialisasi untuk visioner atau FRT dengan supaya kita bisa tahu kan Bu, daerah-daerah mana yang memang perlu untuk penelitian mengetahui populasi migran ya, dan perpindahan wilayah transmisi malaria di daerah tersebut, terutama untuk daerah yang belum diminati ya. Minta tolong dilacak. Kenapa? Tahu. Kenapa? Pak Uwi tuh. Bukan WA Pak Uwi. Ya, mungkin Bu Narti bisa di-mute kali ya. Bisa di-mute Bu Narti. Sudah. Baik, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa bersama-sama untuk supaya demi kelancaran daripada acara ini. Acara ini didukung oleh lembaga Espen ya Bu ya. Espen. Mari teman-teman kita bersama-sama kita berdoa, membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk acara ini biar berjalan dengan lancar. Baik teman-teman, baik semua, kita mulai acara ini, dan waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Rosa ya Bu, yang membimbing di acara ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Terima kasih banyak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dari Dinas Kabupaten Kota di Provinsi Kaltara. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Limbo, Kasih P2, dan untuk Ibu Busui yang sudah memfasilitasi kami dari tim peneliti dari EOKRU untuk mensosialisasikan kuesioner MMP atau Mobile Immigrant Population kita ini di Provinsi Kaltara. Kegiatan ini sudah kami lakukan lebih dari 20 provinsi, dan ini adalah provinsi yang ke-23 kita melakukan pertemuan sosialisasi kuesioner MMP ini. Nanti akan ada 2 sesi Bapak Ibu. Yang pertama nanti ada paparan materi dari Dr. Iqbal Eliazar, nanti akan menyampaikan tujuan dari kegiatan online kuesioner kita ini seperti apa, nanti akan disampaikan oleh beliau, dan nanti juga akan ada paparan materi sedikit dari saya, sebelum nanti kita akan lanjut coba demo atau latihan langsung untuk di kuesioner MMP-nya sendiri. Jadi nanti kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan apa yang ada di online kuesioner kita yang menggunakan platformnya, yaitu namanya SurveyMonkey. Linknya nanti sudah saya berikan kepada Bu Sui, mungkin sudah dikasih ke Bapak Ibu. Di sini juga hadir Bapak Ibu ada dari Subdit Malaria, yaitu Mbak Fajar, mungkin kita sudah kenal semua. Mungkin kepada Mbak Fajar, boleh Mbak Fajar untuk memberikan sedikit kata sambutan dari Subdit Malaria yang diwakili oleh Mbak Fajar. Terima kasih. Saya persilakan untuk Mbak Fajar. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rosa dan Bu Butsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya di Provinsi Kaltara. Pagi ini kita akan mendengarkan sosialisasi kuesioner untuk mengetahui besaran dan permasalahan kasus malaria yang ada di populasi khusus. Nah, populasi khusus ini Bapak Ibu merupakan ancaman ya untuk program malaria. Jadi kita beberapa tahun terakhir ini mengalami stagnasi kasus malaria. Setelah kita identifikasi ternyata stagnasi tersebut banyak yang dikontribusi dari MMP, yaitu Mobile Migrant Population, populasi yang berpindah. Dan setelah kita identifikasi ternyata modelnya itu hampir sama di tiap daerah. Jadi populasi-populasi itu seperti penambang ilegal, terutama yang ilegal, lalu perambah hutan, dan juga suku adat terpencil.
Nah, ini penting Bapak Ibu untuk daerah yang sudah endemis rendah dan juga eliminasi, karena pada daerah endemis rendah ini seringkali menjadi hambatan untuk mencapai eliminasi karena sulitnya menjangkau populasi-populasi tersebut. Sedangkan daerah yang eliminasi, seperti kita ketahui pada saat 2014 itu ada proses eliminasi yang saat itu seperti pemutihan ya Bapak Ibu, jadi tidak tidak penilaian yang seperti sekarang. Nah, di kabupaten-kabupaten tersebut ternyata masih ada juga populasi-populasi khusus yang tadinya tidak teridentifikasi seperti itu, seperti di Bengkulu, di Rejang Lebong itu sampai sekarang masih menjadi permasalahan dan terus-terusan KLB seperti itu, padahal daerahnya sudah eliminasi. Nah, ini menjadi pembelajaran nanti kita menjadi terpikirannya, ternyata mungkin masih ada populasi khusus belum kita periksa malarianya, adakah malaria di populasi tersebut atau tidak, setelah nanti kita mengetahui melihat kuesioner yang nanti disampaikan oleh Pak Iqbal dan timnya, sehingga dari permasalahan ini Subdit Malaria bekerja sama dengan WHO membuat desain untuk riset sebagai sebenarnya permasalahan pada malaria pada MMP itu seperti apa, dan WHO mengadakan bidding dan Pak Iqbal dan tim ini yang jadi pemenang dari riset ini, sehingga semoga kita bisa mendukung ya Bapak Ibu sama-sama penelitian ini, sehingga nanti hasilnya itu bisa kita gunakan untuk perencanaan dan juga intervensi program. Ya, mungkin itu Pak Iqbal dan Mbak Rosa dari saya. Baik, terima kasih banyak Mbak Fajar. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya paparan materi dan kata sambutan sedikit ya Pak Iqbal ya, dari Pak Iqbal Nazar. Untuk Pak Iqbal, saya persilakan Pak. Ya, terima kasih Bu Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Butsi yang sudah memfasilitasi pertemuan hari ini. Kami senang sekali bisa bertemu secara online. Ini memang sudah disampaikan oleh Bu Rosa tadi yang provinsi ke-23 ya. Ini mudah-mudahan kami bisa segera ketemu dengan yang provinsi lainnya. Kita sudah mulai ini sejak dari bulan lalu ya Bu Rosa untuk sosialisasi survei online MMP ini. Saya izin untuk share screen lebih dahulu. Ya, oke. Sudah terlihat ya, Bu Rosa? Sudah, Pak. Terima kasih. Nah, baik, Bapak Ibu. Jadi pertemuan hari ini bertujuan untuk menyampaikan rencana kajian untuk populasi khusus ini terkait dengan masalah malaria yang masih kita temukan di kelompok populasi ini. Ya, jadi kalau boleh saya sedikit maju ke slide berikutnya, seperti sudah disampaikan oleh Bu Fajar tadi, bahwa ada WHO di situ, ada dari substansi malaria, dan kami sebagai pelaksana teknisnya. Ya. Pelaksana teknis untuk mengumpulkan data dan informasi yang berada di daerah, kemudian kita akan olah dan analisis untuk substansi malaria, dan juga sebenarnya untuk Bapak Ibu. Nanti dokumennya, dokumen hasil kajian juga akan diberikan kepada Bapak Ibu di provinsi dan kabupaten. Saya Iqbal, saya peneliti utama untuk kegiatan kajian ini, sedangkan Bu Rosa sebagai koordinator penelitiannya. Tim dari kajian ini ada juga dari substansi malaria, salah satunya Bu Fajar, ada Pak Guntur juga di situ, Bu Helen juga ada di sana. Kemudian juga dari OKRU. Nah, kami sudah mendapatkan izin etik dari Badan Litbang dan dari WHO untuk melakukan kajian ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Fajar tadi, tepat sekali bahwa untuk eliminasi malaria 2030 ini kita akan terkendala oleh populasi ini. Karena memang sulit dijangkau dan juga memang pengendaliannya bersifat lokal yang harus disesuaikan dengan karakter dari populasi itu sendiri. Bisa jadi karakter penambang ilegal mungkin di Aceh bisa jadi berbeda dengan penambang ilegal yang ada di Kalimantan Utara misalkan, atau di provinsi lainnya di Pulau Kalimantan.
Sehingga dengan demikian kita harus tahu persis apa yang terjadi di sana dan apa yang harus kita lakukan sejalan dengan karakteristik dari populasi tersebut. Nah, studi ini juga kita harapkan bisa memberikan masukan berdasarkan pengalaman Bapak Ibu dan berdasarkan data yang kita miliki nanti, apa saja intervensi yang mungkin efektif untuk menjangkau populasi ini. Ya. Jadi kalau bicara tentang mobile and migrant population atau kita populasi khusus, kalau kita namakan populasi khusus ya dalam substansi malaria, itu macam-macamnya. Ada yang perambah hutan, kemudian ada juga penambang, ada juga pekerja perkebunan, dan juga ada nih TNI Polri juga salah satu termasuk karena mereka sering mendapat penugasan di daerah-daerah endemis malaria dan kembali ke daerah yang mungkin sudah bebas malaria. Nah, ini menjadi masalah juga. Kemudian ada juga pelancong, wisatawan, dan ini ada komunitas ada terpencil salah satu di antaranya. Jadi yang terkait dengan suku-suku pedalaman yang memang sulit kita jangkau, tapi kita tahu bahwa ada masalah malaria di mereka. Ya. Kemudian seperti sudah disampaikan tadi bahwa kajian ini ya, tujuannya adalah melihat, menggali karakteristik dari populasi ini dan intervensinya seperti apa. Yang jelas adalah kita ingin tahu secara nasional dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia ini berapa banyak kabupaten kota yang mengalami masalah malaria pada pekerja tambang misalkan, atau pada perambah hutan, atau pada pekerja perkebunan, atau pada komunitas adat terpencil gitu ya. Kita ingin mendapatkan gambaran itu. Yang kedua adalah kita ingin tahu banyaknya, karena selama ini mungkin kita hanya tahu ada di sana, tapi kita nggak punya perkiraan berapa banyaknya populasi berisiko atau populasi khusus yang kita perlu jangkau, kita perlu tangani untuk itu. Nah, kemudian kita juga ingin mendapatkan gambaran apa saja kegiatan pengendalian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, kalau daftar menunya kan banyak ya, tapi ternyata dari 22 provinsi yang lainnya kita dapat gambaran bahwa itu ada variasi. Ada variasi dari kegiatan pengendalian malaria yang dipandang oleh pengelola program di tingkat kabupaten kota atau mungkin di puskesmas ada yang cocok sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, kita ingin tahu apa saja yang sudah dilakukan. Kita juga ingin tahu apa yang akan dilakukan sebenarnya. Jadi kita menduga bahwa akan banyak kreasi atau inovasi dari teman-teman di puskesmas atau teman-teman di kabupaten kota tentang kegiatan pengendalian malaria ini. Kemudian tentu saja kajian ini tidak berhenti dengan mengumpulkan data, kita ingin memberikan rekomendasi baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah yang terkait bagaimana upaya penemuan, mungkin pengobatan, mungkin juga upaya pengendalian vektornya yang terkait dengan populasi-populasi ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa kajian ini luas ya, itu mulai dari yang poin paling atas, kajian literatur itu sampai dengan studi epidemiologis ini. Tapi yang terkait dengan Bapak Ibu di Provinsi Kalimantan Utara ini hanya survei tentang MMP ini secara online. Ya. Karena yang lain kami sedang lakukan. Kalau studi lapangannya itu hanya kami lakukan di 3 provinsi, yaitu di Jambi untuk komunitas adat terpencil, di Bengkulu untuk pekerja perkebunan, kemudian di Kalimantan Selatan untuk pekerja tambang. Kita juga melakukan survei kualitatif di sana. Nah, khusus untuk Kaltara, seperti saya sampaikan tadi, kita hanya melakukan survei MMP ini secara online. Kami sudah menerima juga data ESISMA untuk wilayah Bapak Ibu dari Pak Fajar. Kami sekarang sedang menganalisis bersama-sama dengan provinsi lainnya untuk melihat bagaimana karakter dari penderita malaria untuk populasi ini. Ya. Kemudian untuk survei online yang akan dijelaskan secara lengkap nanti oleh Bu Rosa, itu tujuannya kurang lebih seperti ini. Kami ingin tahu populasi khusus apa saja yang ada di Kabupaten Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita ingin tahu besarannya seberapa banyak, intervensinya seperti apa yang sudah dilakukan, bagaimana sistem pencatatan dan pelaporannya, apakah ada surveillance migrasi, dan yang paling penting adalah tantangan dan rencana intervensinya kira-kira seperti apa. Nah, ini pertanyaan yang sama, survei yang sama ditanyakan ke seluruh provinsi, ditanyakan ke seluruh pengelola program malaria di tingkat kabupaten kota. Nah, mudah-mudahan ini adalah kajian pertama yang menurut kami yang terbesar ya, untuk menangkap populasi informasi tentang MMP ini. Kemudian kalau pertanyaannya yang didesain sudah ada di SurveyMonkey, jadi
bisa diisi secara online dimanapun Bapak Ibu berada. Salah satu contoh pertanyaannya tentang ini, tambang legal terdaftar. Tapi kami juga menanyakan jenis-jenis tambang mungkin yang tidak terdaftar, karena ini mungkin jadi masalah juga untuk pengendalian malaria di wilayah Bapak Ibu. Kemudian kami juga menanyakan kerjasama. Apakah apa saja bentuk kerjasama yang sudah Bapak Ibu miliki untuk pengendalian malaria misalkan di kerja tambang ini ya? Apakah ada kerjasama mungkin dengan perusahaan atau dengan LSM atau dengan TNI Polri dan lain sebagainya? Mohon dijelaskan di situ. Ya. Jadi tidak cukup dengan mengatakan bahwa ada kerjasama, tapi kami minta penjelasan kerjasama seperti apa. Apakah kerjasamanya dalam memberikan pelatihan, ataukah misalkan ada bantuan dana, atau mereka menyumbangkan mikroskop dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali bentuk kerjasama yang kalau ada bisa mohon dijelaskan di sini. Kemudian sudah pasti kami ingin menanyakan hambatannya. Apa yang menjadi kendala Bapak Ibu untuk menghadapi kasus malaria di populasi ini ya. Begitu juga dengan rencananya. Nah, kalau bisa memang kami harapkan informasi ini Bapak Ibu mungkin bisa tulis dulu di Word gitu ya, kemudian dikopikan ke sini ya. Jadi ini tidak terbatas inputannya bisa banyak. Silakan Bapak Ibu untuk memasukkan apa saja yang terpikirkan atau apa saja yang direncanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga pertanyaan, contohnya adalah ini pilihannya, mengapa misalkan tidak dilakukan kegiatan, contohnya kegiatan intervensi di wilayah itu. Mungkin sebabnya kan macam-macam ya, ada masalah lokasi, pendanaan, akses, dan kemudian juga memang sama sekali tidak ada program mengarahkan ke sana, karena mungkin bisa jadi program punya fokus ke hal yang lain. Nah, yang mungkin dijelaskan di sini. Jadi terakhir penutup dari kami adalah satu, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan kami mengharapkan partisipasinya untuk mengisi ini. Jadi memang mengisi surat ini Bapak Ibu tidak bisa hari ini ya, nanti Bapak Ibu pasti harus cari data dulu, kumpulkan data dulu baru isi. Ya, jadi nggak mungkin hari ini, jadi sekarang ini Bu Rosa hanya menjelaskan kira-kira pertanyaannya seperti apa, sehingga nanti Bapak Ibu bisa bersiap-siap untuk mengisi. Kedua adalah, data ini balik lagi ke kita sebenarnya. Jadi kalau respon Bapak Ibu nanti akan kita kumpulkan, dianalisis, balik lagi ke Bapak Ibu, tapi sebenarnya Bapak Ibu juga akan mendapat manfaat, di mana melihat juga, jadi hasil atau situasi MMP di provinsi lainnya. Jadi Kaltara punya data, tapi juga bisa membaca, ikut membaca hasil kajian MMP di 33 provinsi lainnya. Gitu. Jadi sama-sama saling belajar. Jadi kalau ada pertanyaan teknis nanti silakan, ada Bu Rosa di sini, dan kami terbuka juga untuk jika ada pertanyaan setelah dari kegiatan sosialisasi ini. Mungkin itu saja Bu Rosa, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Ya, Bapak Ibu, setelah disampaikan paparan materi oleh Pak Iqbal, kita akan lanjut untuk yang selanjutnya kita akan coba untuk mengisi online kuesioner kita. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum kita coba lanjut mengisi kuesioner online tersebut, saya jelaskan sedikit saja ya Bapak Ibu rangkuman atau pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ada di online kuesioner kita ini atau di platform Supermarket nanti. Jadi Bapak Ibu, karena tadi Pak Iqbal juga sudah sampaikan bahwa ini belum final Bapak Ibu ngisi. Jadi kita baru teknisnya baru coba dulu atau tes dulu, kita coba. Jadi Bapak Ibu akan lihat pertanyaan-pertanyaan apa yang ada di pertanyaan kuesioner tersebut dan informasi data terkait apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk nanti akan mengisi kuesioner final online kuesioner kita ini. Nanti Bapak Ibu di online kuesioner kita itu nanti ada area MMP 1, MMP 2, MMP 3, MMP 4, dan MMP 5. Tadi sudah dijelaskan sedikit sama Pak Iqbal. Nanti MMP 1 nanti kita akan membahas untuk area atau yang punya populasi khusus untuk pertambangan, dan nanti MMP 2 itu yang kita akan ngebahas untuk pertanyaan untuk area hutan. MMP 3 itu nanti untuk area yang punya masalah populasi khusus untuk perkebunan. MMP 4 ini nanti untuk suku pedalaman, atau kalau di Kemensos disebutnya komunitas adat terpencil, atau mungkin Bapak Ibu familiar disebutnya dengan suku terasing.
ini sama ya Bapak Ibu ya untuk MMP 4. Dan MMP 5 nanti kita akan untuk menjawab area apakah ada untuk populasi khusus untuk pendataan sementara. Nah, nanti pendataan sementaranya siapa saja kita akan lihat nanti di online kuesioner kita. Jadi Bapak Ibu di kuesioner tersebut, nanti Bapak Ibu kalau suara saya putus-putus, kalau kurang jelas nanti mohon saya dikasih tahu ya Bapak Ibu. Nanti di kuesioner kita, ini summary-nya Bapak Ibu bisa lihat, materi juga sudah saya berikan kepada Ibu Busi. Ada bagian kuesionernya ini ada lembar persetujuan, ada informasi kontak, nanti juga ditanyakan juga status eliminasitas Bapak Kabupaten Bapak Ibu, apakah sudah eliminasi atau belum. Terus nanti ada juga pertanyaan-pertanyaan apa saja. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Jadi nanti kita akan jawab untuk penemuan kasus dan pengobatan, intervensinya, detail intervensinya sudah dilakukan seperti apa, dan ditanyakan juga penularan malaria kepada masyarakat yang tinggal di sekitar tadi MMP 1, MMP 2, MMP 3, dan MMP 4. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ini memang banyak sekali Bapak Ibu pertanyaannya. Tapi ini Bapak Ibu tidak akan jawab semua, karena nanti kan ini hanya yang ada yang related, misalnya yang ada dengan di area Bapak Ibu. Mungkin kalau Kota Tarakan misalnya, Kota Tarakan tidak akan jawab ada wilayah, ada populasi khusus untuk pertambangan, tapi mungkin ada untuk yang pendataan sementara seperti wisatawan, turis, atau pelajar, mahasiswa atau tentara misalnya yang baru datang. Jadi ini memang banyak sekali, Bapak Ibu bisa lihat nanti, atau bisa baca. Jadi kita akan lanjut, kita akan coba langsung ke link survei monkey-nya. Oke, sudah diberikan ya Bu ya, link ini ya Bu ya, yang surveimonkey.com. Sudah ya Bu. Bapak Ibu silakan dibuka linknya yang diberikan oleh Bu Sri. Kalau Bapak Ibu, ya ini ada pertanyaan. Ya, di chat juga sudah ada, disertakan kembali linknya. Kalau nanti Bapak Ibu tidak bisa buka dari yang diberikan oleh Bu Busi, bisa dilihat di chat, diklik saja, nanti otomatis akan langsung ke survei monkey-nya. Oke. Kalau nanti Bapak Ibu ada masalah, atau tampilannya tidak seperti ini misalnya, tidak sama, nanti mohon dikasih tahu ada kendala atau tidak dalam membuka link survei monkey dari tempat Bapak Ibu. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan kurang jelas, ada yang mau ditanyakan atau mau sharing atau mau contoh Kota Tarakan mau coba misalnya, atau Nunukan mau jawab MMP 1 atau MMP 2 nanti boleh. Jadi kita terbuka aja, maksudnya mau sharing apapun nanti boleh. Oke Bapak Ibu, sebelum kita jawab, nanti di depan Bapak Ibu bisa lihat ada selamat datang di survei ini. Ini ada nomor telepon saya nanti yang Bapak Ibu bisa hubungi. Kalau mau ada informasi tambahan atau ada yang kurang jelas, silakan. Nanti di halaman pertama ini ada lembar persetujuan. Nah, kami mohon nanti kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu klik nanti yang warna biru ini, pernyataan persetujuan, nanti otomatis akan download untuk pernyataan persetujuan tersebut. Ini harus diisi Bapak Ibu, harus diisi dan harus dikembalikan kembali kepada kami. Karena nanti ini akan kami tahu Bapak Ibu bersedia atau tidak dan di mana lembar pernyataan persetujuannya. Nah, lembar persetujuan ini boleh nanti Bapak Ibu pilih lagi, upload lagi, atau pilih lagi yang choose file ini, atau pilih filenya di mana Bapak Ibu simpan. Kirimkan kembali ke survei monkey-nya boleh, atau kalau Bapak Ibu punya masalah nanti dalam pengiriman, misalnya tidak bisa diupload kembali file pernyataan persetujuan tersebut, boleh nanti WA ke saya, kirimkan ke saya, atau email ke saya boleh. Nanti di final terakhir saya sertakan alamat email saya nanti. Jadi nanti karena kita lagi latihan atau tes, kita centang dulu nomor 2 kalau kita sudah bersedia atau sudah mengkonfirmasi memberikan lembar persetujuan tersebut. Kita klik dulu. Lalu untuk nomor 3, silahkan Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu ada pengolah
program malaria pada level apa. Kalau Bu Putsi mungkin akan pilih level provinsi. Tapi nanti kalau misalnya dari Kota Tarakan atau nanti dari Bu Asna misalnya, itu atau Bu Narti akan pilih nanti pada level kabupaten kota. Silakan dipilih Bapak Ibu pada level mana. Lalu kita next ke selanjutnya. Ya, ini informasi detail kontak Bapak Ibu. Sekarang silakan kita isi nama Bapak Ibu siapa, jabatannya sebagai apa. Oke, saya isi dulu. Saya sebagai pengelola. Misalnya saya sebagai pengelola program malaria Kota Tarakan, misalnya. Lalu saya ada di Kota Tarakan. Nomor HP-nya ya silakan diisi Bapak Ibu ya. Misalnya nomor telepon Bapak Ibu berapa, nanti detail informasi nomor HP ini nanti mohon yang dimasukkan diisi adalah yang aktif, yang bisa kami hubungi. Karena nanti ini saya akan banyak berkoordinasi atau banyak menghubungi Bapak Ibu tentang pengisian Bapak Ibu yang mungkin saya kurang paham atau kurang jelas. Jadi nanti saya perlu nomor HP Bapak Ibu yang masih aktif yang bisa kami hubungi. Untuk nomor 5 silakan dipilih status endemisitasnya apa. Mungkin kalau Kota Tarakan sudah eliminasi, nanti mohon disebutkan tahun berapa eliminasinya. Saya contohkan saja misalnya Kota Tarakan sudah eliminasi tahun 2015, contoh. Lalu kita next ke selanjutnya. Nah, kita sudah masuk, kalau Bapak Ibu lihat, itu sudah masuk ke pertanyaan untuk MMP1. MMP1 ini untuk area pekerja atau yang punya area pertambangan tadi. Kalau nanti Bapak Ibu punya area tambang, ini masih tanyakan dulu apakah ada area tambang. Nah, kalau ada, Bapak Ibu klik ada iya, tapi kalau tidak ada nanti klik tidak ada. Kalau tidak ada tidak akan menjawab pertanyaan untuk area tambang, tapi nanti akan next masuk untuk ke area pekerja hutan atau hutan, area hutan. Jadi untuk sekarang kita coba dulu satu untuk yang area tambang. Kalau kita klik iya, atau sebelumnya saya tanya dulu ke Bu Sri. Bu Sri, untuk di Kaltara, apakah ada populasi khusus dari kabupaten mana Bu yang punya? Untuk area tambang ada di Kabupaten Malino juga ada, di Kabupaten Bulungan juga ada Bu, tambang emas. Terus untuk menambah wilayah hutan juga di Kabupaten Malino ada. Yang saya tanyakan Bu untuk provinsi ya. Untuk provinsi itu saya mengisi sesuai yang data ini atau gimana sesuai wilayah mana gitu. Nanti kita jawab ya Bu ya. Ya. Untuk Bu Sri ya. Oke, nanti untuk yang Malinau, Bulungan yang nanti kalau mau sharing ya Bu ya, untuk yang punya area MMP1 yang punya tadi tambang untuk emas tadi boleh ya Bapak Ibu yang dari Bulungan ya Bu ya. Oke. Boleh dicontohin untuk Kabupaten Bulungan mungkin ya, yang daerah belum eliminasi Mbak Tika menunjuk atau Ferdinand yang Malino. Baik. Yang Oke, kita lanjut. Kita pilih, iya ada. Nah, ini ditanyakan kembali Bapak Ibu, jenis tambang yang pertama itu ditanyakan adalah yang legal dulu, yang legal terdaftar apa. Kalau misalnya ada emas yang legal terdaftar, silakan pilih misalnya emas atau lainnya misalnya. Nah, kalau ada lainnya apa misalnya pasir atau apa silakan diisi. Tapi kalau hanya emas, pilih salah satu yang ada area tambangnya. Atau tidak ada misalnya yang legal terdaftar. Nah, silakan dipilih. Kita coba dulu yang MMP1 ya Bapak Ibu ya, yang untuk karena ini pertanyaan sama sebenarnya MMP1, MMP2, MMP3. Hanya nanti bedanya yang di tampilan profilnya. Kita next, lanjut ke selanjutnya. Nah, ini ditanyakan berapa jumlah lokasi tambang tadi yang legal terdaftar tadi. Misalnya ada PTA atau PTB, nah itu berapa jumlah lokasinya di satu kecamatan atau mereka apakah berada di 2 kecamatan. Nah, jumlah lokasinya berapa? Misalnya tadi ada 2 tambang tadi, itu misalnya ada jumlah lokasinya ada
4 misalnya Bapak Ibu ya, kita contohkan dulu. Jumlah pekerja tambangnya berapa? Dari yang 2 tambang legal tadi, yang A dengan yang B tadi, misalnya itu ada kira-kira ada 500 untuk pekerja tambangnya. Nah, yang berikutnya ini tanyakan untuk yang dia yang rakyat atau tidak terdaftar atau yang kita sebut ilegal. Bapak Ibu silakan pilih. Nah, untuk Pak Ferdinand tadi apakah yang emas ini tidak terdaftar atau ilegal ya Pak, yang di Bulungan? Malinau Bu, bukan Bulungan. Oh Malinau, oke. Ya. Malinau, Pak Fer, ini emas tidak terdaftar ya Pak? Batu bara. Batu bara. Ya. Oke. Emas nggak ada ya Pak? Enggak, kalau emas ada di Kabupaten Bulungan. Baik. Ya. Kita Ada sih, contohkan. cuman belum resmi dan operasi sudah. Baik, saya contohkan untuk Malinau. Malinau ini yang rakyat atau tidak terdaftarnya batubara. Lalu kita Terdaftar lanjutkan. sih, tahu itu. Oh, terdaftar ya Pak ya? Ya. Yang tidak terdaftar tidak ada Pak? Sejauh ini sih nggak ada sih. Yang punya tambang rakyat ilegal atau tidak terdaftar dari kabupaten mana? Bulungan Mbak Tika. Mbak Tika? Bulungan. Ibu Tika? Ya. Mungkin boleh sharing? Yang Kalau di punya yang tambang emas itu dia ada yang terdaftar dan juga tidak terdaftar sebenarnya. Cuma dia dalam satu lokasi dia Bu. Di lokasi sih ada beberapa, kayaknya ada beberapa kelompok begitu Bu. Coba saya belum tahu dengan jumlah pastinya. Nanti saya akan tanyakan kembali itu Bu. Baik. Oke, berarti Ibu akan pilih nanti jenis tambang rakyatnya untuk yang emas. Nah, kita lanjut. Kita coba dulu, kita pilih sama-sama yang tambang tidak terdaftarnya adalah untuk emas. Ya, berapa banyak jumlah lokasi? Nah, sama. Tadi ini ditanyakan tapi untuk yang ilegal, tidak terdaftar. Jadi berapa jumlah lokasinya? Misalnya tadi ada di titik yang sama di perusahaan yang terdaftar tadi, tapi untuk yang tidak terdaftarnya ada berapa? Kita contohkan dulu, misalnya ada 10 jumlah lokasinya. Jumlah pekerjanya berapa di yang ada tadi di 10 jumlah lokasi tadi ini. Misalnya ada, kita contohkan dulu ya. Kira-kira ada 200. Lalu yang pertanyaan berikutnya, apakah ada pekerja yang berasal dari luar daerah wilayah Bapak Ibu? Nah ini kalau ada, Bapak Ibu jawab ada, ya. Apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria di lokasi tambang? Nah, baik tadi di lokasi tambang yang ilegal ataupun yang tadi legal tadi, yang terdaftar tadi. Kalau ada, silakan pilih ada ya. Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pekerja tambang? Kalau nanti ada, silakan dipilih ada ya. Ibu Swastika, untuk yang emas ini ada permasalahan malaria tidak Bu? Pada pekerja tambangnya Bu? Untuk yang pekerjanya Bu ya, rata-rata memang pendatang Bu. Jadi yang kami itu ketemukan kasus di sana itu pasti dia pendatang baru 1 bulan ada di tempat itu, nggak lama pasti sakit. Jadi rata-rata seperti itu Bu yang kami temukan. Selama ini berarti ada permasalahan malaria Bu? Sudah pernah dilakukan screening belum Bu? Kalau kami temukan di sana, langsung kami lakukan pengobatan. Kemarin kita ada juga melakukan MBS dan juga pemberian kelambu Bu. Berarti oke, ya. Berarti nanti Ibu pilihnya yang iya ya Bu ya? Ada Iya, Bu. permasalahan malaria pada pekerja tambang. Baik. Makasih Bu. Nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah ini akan ditanyakan berikutnya adalah profilnya. Nah mana tadi yang disebutkan yang ditemukan kasus malarianya? Kalau misalnya ada 2 contoh, ada batu bara misalnya dengan emas. Maka yang ditemukan kasus malaria selama ini misalnya pada pekerja tadi, pada pekerja emas. Atau dua-duanya misalnya. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu pilih dari satu yang sesuai dengan pertanyaannya. Kita pilih emas karena tadi dari Bulungan bilang ditemukan kasus malaria pada pekerja emas. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ditanyakan titik lokasinya. Jadi dari titik yang kita sebutkan awal kan ada 10 misalnya.
berapa yang titik lokasi tambang tadi yang dia punya masalah malaria. Mungkin dari 10, apakah 10-nya atau cuma 5 yang ditemukan biasanya. Misalnya saya sebutkan, kita sebutkan ada 5 dari 10 tadi yang ditemukan masalah malaria. Lalu ditanyakan berikutnya adalah berapa banyak puskesmas yang terlibat untuk menangani kasus malaria di lokasi tambang. Nah, misalnya titik tadi itu ada di 2 kecamatan. Nah, di 2 kecamatan ini berapa yang terlibat? Apakah dua-duanya juga terlibat aktif atau hanya satu misalnya puskesmas yang terlibat aktif untuk menangani kasus malaria? Silakan Bapak Ibu jawab. Misalnya hanya ada satu yang terlibat. Nomor 19 ini. Apakah ada petugas yang menetap? Silakan dijawab. Selama ini bagaimana? Misalnya dia ada petugas yang dia tinggal di lokasi dan juga melakukan kunjungan rutin. Yang berikutnya ini adalah apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat? Nah, kalau ada jawab iya, tapi kalau Bapak Ibu tidak ada selama ini puskesmas pembantunya yang terlibat, nanti jawabnya tidak ada. Yang berikutnya pertanyaan adalah, nih kita akan menanyakan karakteristik atau jarak dan waktu tempuhnya. Nah, untuk jarak ini yang dari puskesmas atau puskesmas pembantu yang terdekatnya berapa? Jadi yang ditanyakan yang terdekat ya Bapak Ibu ya, bukan yang terjauh. Jadi misal ada 2 puskesmas tadinya yang terlibat, atau ada 1 pustu yang terlibat. Nah, cari yang mana yang terdekat dengan ke lokasi tambang. Misalnya pustu A yang terdekat ke lokasi tambang, kira-kira jaraknya misalnya ini 5 km misalnya atau 35 km. Nanti mohon isi hanya dengan angka. Jadi tidak perlu Bapak Ibu tambahkan 5 km atau tulis 5 km, nggak perlu Bapak Ibu. Jadi mohon hanya isi angka 5 saja. Untuk nomor 22 ini, pertanyaan adalah waktu tempuhnya. Berapa biasanya yang dibutuhkan? Yang biasanya Bapak Ibu ya. Bukan misalnya keadaan lagi mogok di jalan atau rusak, enggak. Biasanya yang dibutuhkan untuk lokasi tambang tadi, yang terdekat tadi dari puskesmas tadi. Misalnya selama ini 1 jam biasanya. Maka Bapak Ibu pilih jawabnya 1 jam. Gitu. Jadi kita tahu 1 jam atau 1 jam 30 menit, nanti mohon diisi 1 jam 30 menit. Dengan metode transportasi apa selama ini petugas bisa mencapai ke lokasi tambang? Misalnya selama ini itu dengan mobil dan sepeda motor, misalnya kita isi, atau dengan sepeda motor saja silakan diisi. Selama ini seperti metodenya bagaimana? Pertanyaan berikutnya adalah kondisi jalan ke lokasi tambang bagaimana? Untuk nomor 24 ini, nanti Bapak Ibu mohon lebih spesifik untuk menjelaskan kondisinya. Jangan menyebutkan jalannya, misalnya jalannya baik-baik saja. Nah, nanti mohon lebih spesifik, misalnya apakah jalannya bisa dilalui oleh kendaraan umum, atau jalannya rusak parah tidak bisa dilalui, atau berbatu atau licin jika hujan menuju ke lokasi. Nah, nanti mohon Bapak Ibu jelaskan kondisinya bagaimana. Kita isi dulu jalan bisa dilalui oleh kendaraan umum. Silakan Bapak Ibu isi, Bapak Ibu. Jawabannya tidak harus sama seperti saya, karena kita baru tes saja. Silakan mau Bapak Ibu isi seperti apa, jawabannya tidak apa-apa. Tidak harus sama seperti saya. Jalan kendaraan umum. Yang berikutnya ini untuk dana. Dana apa yang biasanya digunakan untuk itu tadi, membiayai kegiatan, misalnya entah kegiatan MBS atau kegiatan operasional perjalanan menuju ke sana atau apapun itu, apa dana yang bisa dipakai? Misalnya dana APBD atau dana Global Fund misalnya, atau dana dari puskesmas, atau dari dana dari mana, nanti silakan diisi. Ini boleh jawabannya lebih dari 1 ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next. Ada berikutnya ditanyakan adalah untuk penemuan kasus dan pengobatannya. Nah, bagaimana cara petugas selama ini menemukan kasus malaria di lokasi tambang? Misalnya tadi dari Bulungan misalnya, Bulungan bilang semuanya pilihannya adalah semuanya, ACD juga, PCD, MBS, dan
survei kontrak juga. Berikutnya adalah cara petugas memeriksa bagaimana selama ini, misalnya dengan mikroskopis dan RDP. Yang berikutnya ini adalah apakah pekerja yang tadi pekerja yang tambang tadi, apakah mereka yang bukan penulis kontrak yang tadi yang dari luar wilayah tadi, apakah mereka berobat ke puskesmas terdekat? Kalau iya, misalnya iya dan gratis atau iya dan bayar sendiri atau tidak, nanti silakan dipilih jawabannya. Jika ada pekerja yang positif malaria, apakah mereka diberikan obat dan dilakukan follow up oleh petugas? Silakan dijawab, misalnya diberikan obat dan follow up. Apakah dilakukan intervensi? Nah, kita nomor 30, kita akan sudah menjawab intervensi selama ini yang sudah dilakukan untuk mengendalikan kasus malaria pada pekerja di lokasi tambang. Oke, kalau mau sharing boleh mungkin dari Pak Ferdinand. Apakah selama ini sudah pernah dilakukan intervensi, Pak? Ya, bagaimana, Bu? Tadi untuk yang batu bara tadi, apakah sudah pernah dilakukan intervensi, Pak? Belum pernah sih, Bu, kita ke ini kalau sama perusahaan. Oh, belum pernah. Berarti nanti Bapak pilih yang tidak ya, Pak? Saya butuh ini dari sharing dari Ibu Colastika kembali, Bu. Boleh, Bu? Dari Malinau. Tadi Ibu sampaikan sedikit ada intervensi sudah dilakukan ya, Bu? Ya, kalau kami intervensi yang jelas pasien yang datang saat berkunjung ke puskesmas kami, ya puskesmas sebetulnya namanya puskesmas Katak, Bu. Di sana ya akan kami lakukan pengobatan dan juga kita ini. Tapi coba kadang kesulitannya kita karena lokasi sangat jauh, Bu ya. Di sana kita untuk transport harus charter sekitar 2 jutaan lebih sekali jalan. Jadi biasanya kami cuma anjurkan untuk pengobatan yang jelas pengobatan sama 3 hari dan waktunya 14 hari itu kita lakukan follow up-nya tetap pada saat mereka sudah masih dalam pengobatan, mereka ada yang dirawat inap di puskesmas dan juga ada yang tinggal di rumah warga seperti itu, Bu. Terus yang di sana kami lakukan MBS dan juga pembagian kelambu. Berarti yang untuk pekerja sendiri yang di lokasi tambang tadi, Bu, yang emas tadi, apakah selama ini sudah pernah dilakukan intervensi, Bu? Ya, itu pekerja yang di lokasi tambang, Bu. Mereka kan pendatang, jadi mereka rata-rata datang tinggalnya di tambang. Oke. Berarti kelambu? Iya, Bu. Dan hanya kelambu ya, Bu, baru? Sementara kita masih kelambu yang kita berikan di sana, sama ya kita MBS, melakukan kegiatan MBS-nya. Baik. MBS. Untuk apakah ada pos malaria di pintu masuk, Ibu? Sebelum pekerja ke lokasi tambang? Sementara ini kita belum ada, Bu, dikarenakan kita tidak tahu juga kapan itu orang-orang itu datang karena mereka ilegal, jadi kami tidak tahu kapan dia masuk, keluar masuknya kami tidak tahu, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Oke, nanti Bapak Ibu kalau nanti belum pernah maksudnya tidak ada pos malaria di pintu masuk, nanti pilih tidak ada. Tapi kalau ada pos malaria di pintu masuk sebelum bekerja ke lokasi tambang, Bapak Ibu nanti pilih jawabannya ada. Nanti mohon disebutkan kalau ada intervensi yang sudah dilakukan selama ini tuh di pintu masuk apa. Seperti contoh misalnya di Kabupaten di Kalimantan ada pos malaria di pintu masuk. Intervensi yang mereka sudah lakukan itu misalnya membagikan kelambu di titik tersebut atau memberikan promkes dengan membagikan leaflet dan brosur. Nah, ini nanti kalau ada mau disebutkan intervensinya sudah dilakukan ada. Saya ngikut jawaban dari Ibu dari Malinau nanti tidak ada pos malaria di pintu masuk sebelum pekerja lokasi tambang. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Ini ditanyakan kapan terakhir kali memberikan kelambu. Apakah silakan dipilih misalnya kurang dari 1 tahun yang lalu. Dan dari semua intervensi yang disebutkan tadi, mana yang menurut Bapak Ibu paling efektif? Jadi pilih jawabannya dari satu. Misalnya Bapak Ibu tadi punya jawaban membentuk kader atau tadi dengan promosi kesehatan. Nah, pilih hanya salah satu yang menurut Bapak Ibu atau program selama ini paling efektif untuk menurunkan kasus malaria untuk pekerjanya, untuk pekerja yang di lokasi tambang tersebut. Saya pilih dulu yang paling efektif adalah kelambu misalnya. Yang berikutnya ini ada pertanyaan untuk kerjasama lintas sektor.
apakah ada kerjasama lintas sektor dalam kegiatan intervensi tadi. Misalnya ada, saya contohkan dulu, kita ada kerjasama misalnya dengan TNI selama ini dengan Polri. Atau lainnya misalnya dengan desa atau kepala adat atau siapa, misalnya nanti Bapak Ibu pilih jawabannya yang lainnya. Kalau misalnya ada jawaban yang tidak ada di pilihan, nanti pilih yang lainnya. Ya, saya balik lagi ya Bu, saya butuh volunteer lagi untuk Ibu Colastika. Apakah selama ini ada kerjasama lintas sektor Bu? Kalau yang ke tambang kita dengan TNI Polri Bu, karena kita nggak bisa juga sembarang masuk ke sana Bu. Ya, berarti dua ya Bu? Iya. Lanjut, saya lanjut. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya Ibu. Mohon jelaskan kerjasama yang sudah terjalin selama ini apa ya Bu ya dengan TNI dan Polri Bu? Untuk saat ini sih kita masih berkoordinasi. Sempat juga kita melakukan kerjasama juga dengan desa untuk artinya kita bagaimana supaya kita mencegah malaria ini masuk di daerah tambang, dan itu sudah kita lakukan dengan desa dan juga dengan TNI Polri yang terkait ini Bu. Masih sebatas koordinasi dulu kita, dan juga pada saat kita pelaksanaan seperti MBS kita melibatkan mereka untuk terlibat ikut ke sana. Mungkin dari segi pengamanan kali Bu ya? Iya benar Bu. Oke. Nanti kalau mungkin berbeda ya Bapak Ibu. Kalau nanti di Pak Ferdinand mungkin akan berbeda lagi, akan menjelaskan kerjasamanya yang terjalin dengan siapa dan bentuknya seperti apa. Nanti ini akan berbeda kembali. Nah, saya masukkan dulu jawaban dari Ibu Colastika dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next. Ini kita tanyakan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Kalau ada, Bapak Ibu, apakah ada penularan malarianya? Kalau ada, silakan pilih ada iya. Tapi kalau tidak ada, nanti kita tidak akan jawab pertanyaan. Kalau kita klik bisa tidak ada. Kita tidak akan jawab pertanyaan kembali untuk itu tadi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi. Nanti dia akan langsung masuk ke pencatatan dan pelaporan. Tapi kalau nanti Bapak Ibu ada jawab iya, ada. Kita akan jawab kembali pertanyaannya sama, tapi ini untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tadi, tambang tadi. Saya jawab dulu ada. Berapa kira-kira jarak, ditanyakan kembali jaraknya tadi dari lokasi masyarakat yang tinggal di lokasi tambang tadi. Misalnya yang terdekat itu lokasinya 10 km, saya isi dulu. Apakah Bapak Ibu juga melakukan intervensi tidak untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang? Kalau ada, silakan pilih ada ya. Kalau tidak ada, nanti tidak akan menjawab intervensi yang sudah dilakukan di lokasi tambang. Kita coba dulu jawab tidak ada. Kalau tidak ada, nanti dia akan skip. Kita akan langsung masuk ke pertanyaan untuk pencatatan dan pelaporan. Berapa jumlah kasus positif malarianya yang Bapak Ibu laporkan selama ini ke Dinas Provinsi dan Esismal, misalnya untuk pekerja tambang ini dilaporkan ada 10. Apakah temuan kasus malaria pada pekerja tambang ini dilaporkan tidak selama ini ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Esismal? Saya jawab ya. Berapa ini untuk yang kasus positif malaria pada masyarakat yang tinggal? Misalnya pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi ditemukan ada 5 pada tahun 2020. Apakah dilaporkan juga ke Esismal dan Dinas Kesehatan Provinsi? Silakan jawab, misalnya iya. Nah, ini hambatan dan rencana. Nah, ini yang menarik sekali tadi nanti seperti Ibu Colastika tadi akan cerita hambatannya apa selama yang dihadapi. Misalnya tadi Ibu ceritakan karena lokasi yang jauh gitu. Lokasi yang jauh tidak bisa dilalui tadi oleh kendaraan umum, harus sampai ke sana misalnya menuju pakai dengan trail misalnya, atau apa hambatannya, apa bisa dari lokasi yang jauh tadi atau pendanaan atau tidak ada program untuk
untuk kegiatan penemuan kasusnya. Nah, seperti apa? Nanti Bapak Ibu silakan ceritakan di hambatan di nomor 44 ini. Nah, 45 untuk pertanyaan 45 ini, apa rencana Bapak Ibu yang di masa yang akan datang untuk menanggulangi masalah malaria? Misalnya Bapak Ibu punya rencana akan mengadakan kerjasama dengan apa namanya itunya apa kepala pekerja tambangnya tadi, atau mau kerjasama dengan Pemda setempat atau seperti apa, silakan nanti diisi. Dan nomor 46 ini pertanyaan adalah apakah Bapak Ibu akan melibatkan kerjasama lintas sektor? Nah, misalnya tadi untuk Malinau baru kerjasama dengan TNI Polri saja, tapi mungkin akan berencana kerjasama dengan ISDN misalnya, kementerian terkait, atau akan kerjasama dengan NGO lokal atau seperti apa, atau dengan kerjasama dengan kepala desa. Nah, silakan Bapak Ibu isi jawabannya. Terus sekarang biar cepat, saya jawab dulu ada, tapi nanti kalau Bapak Ibu final, jangan dijawab ada ya Bapak Ibu. Ini karena tes saja biar cepat, saya jawab ada. Kalau Bapak Ibu mau jawab sekarang apapun hambatan dan rencananya, boleh Bapak Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kita akan ditanyakan untuk yang terakhir adalah surveillance migrasinya. Tadi yang pekerja tadi yang baru datang tadi dari luar daerah tadi yang Bapak Ibu sebutkan ada. Nah, apakah mereka selama ini melaporkan tidak ke puskesmas atau ke kader malaria desa? Jadi mungkin tidak melaporkan ke kader tapi melaporkan ke puskesmas. Nah, kalau ada, silakan pilih iya. Dari daerah mana biasanya pekerja tersebut berasal? Mohon nanti ini diisi dengan kabupaten kota, karena kalau Bapak Ibu sebutkan provinsi kan banyak kota kabupaten kotanya. Nah, silakan diisi misalnya tadi untuk di Malinau misalnya datangnya dari saya contohkan misalnya datangnya dari Tanah Bumbu, atau mereka juga datang dari Tabalok misalnya Bapak Ibu ya. Tabalok misalnya. Oke. Atau misalnya datang dari Sukabumi atau dari, silakan Bapak Ibu isi yang biasanya pekerja tersebut berasal dari mana. Lalu yang nomor 49 adalah berapa lama mereka biasanya yang tadi yang dari luar tadi, pekerja dari luar tadi itu tinggal di lokasi tambang. Apa misalnya lebih dari 3 bulan atau lebih dari 1-3 bulan. Silakan diisi. Ini pertanyaan nomor 50 dan 51 ini ditanyakan kapan biasanya mereka atau para pekerja pendatang tadi itu tiba di lokasi tambang. Nah, ini akan menarik jawabannya. Yang Bapak Ibu ketahui mereka tuh biasanya kapan tibanya, misalnya pada awal Januari atau pada musim sebelum musim hujan. Nah, kapan kira biasanya pekerja ini datang? Untuk sekarang saya isi dulu bulan Juni atau bulan Juli, sekarang bulan Juli ya, bulan Juli sebelum musim hujan misalnya. Saya isi dulu. Dan kapan biasanya mereka pulang? Nah, ini berbeda. Kalau kabupaten yang lain itu siar ada yang 3 bulan setelah cair. Biasanya kalau di tambang emas itu kalau udah cair, mereka 3 bulan berikutnya mereka akan pulang. Nah, nanti Bapak Ibu silakan isi kapan biasanya mereka pulang. Nah, saya akan isi adalah mereka pulang ini setelah bulan Oktober misalnya. Karena musim hujan mereka biasa tidak ada di lokasi tambang. Yang berikutnya ditanyakan adalah screening. Apakah sebelum pekerja tadi yang dari luar tadi ini, sebelum mereka masuk ke lokasi tambang atau berangkat ke lokasi tambang, apakah mereka juga dilakukan screening malaria? Kalau ada, silakan jawab iya. Kalau tidak ada, silakan jawab tidak ada. Lanjut, kita pertanyaan berikutnya adalah siapa yang melakukan screening? Nah, ini silakan dipilih jawabannya. Apakah selama ini misalnya petugas puskesmas yang melakukan screening atau perusahaan tambang sendiri yang melakukan screening? Silakan dijawab. Atau lainnya yang tidak ada di pilihan, silakan dipilih lainnya. Yang berikutnya adalah, jadi ini untuk ditanyakan screening lagi, screening malaria, tapi sebelum mereka pulang, para pekerja tadi yang dari luar wilayah tadi, sebelum mereka kembali atau pulang, apakah mereka
dilakukan juga nggak screening malaria? Kalau iya, kita jawab iya. Atau misalnya tidak dilakukan screening. Nah, yang ini, yang terakhir adalah nomor 55, ditanyakan bagaimana selama ini Bapak Ibu atau program atau dinas kesehatan di sana memantau para pekerja yang datang dari luar daerah ini. Yang tadi ada tadi bagaimana? Kalau ada, Bapak Ibu jawab iya ada, tapi kalau tidak ada selama ini memantau para pekerja tersebut, nanti pilih jawabannya tidak ada. Kalau Bapak Ibu jawab ada, nanti mohon dijelaskan ke kami, dijelaskan di sini, di jawaban ini, cara Bapak Ibu atau program selama ini memantau para pekerja tersebut bagaimana. Ini akan berbeda. Kalau contoh misalnya kayak di Aceh itu memberikan kartu eliminasi malaria. Kartu bebas malaria, maaf. Nah, kalau di NTB itu memberikan kartu pasien malaria. Dan ada kabupaten lain siarin ke kita itu dia bekerja sama dengan kepala mesin. Jadi kalau nanti ada yang pendatang baru harus melapor. Nah, seperti itu bagaimana cara memantaunya? Jadi untuk pekerja yang datang tadi di luar daerah. Misalnya saya jawab dulu ada, saya memberikan kartu pantau malaria. Oke, tapi kalau belum ada nanti pilih jawabannya tidak ada. Ya. Ini yang terakhir ini tadi karena kita jawab tidak ada dilakukan intervensi pada masyarakat yang tinggal di lokasi tambahan. Ini pertanyaannya adalah kenapa Bapak Ibu selama ini tidak melakukan intervensi untuk menurunkan kasus malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang? Silakan dijawab, misalnya karena tadi atau akses lokasi atau karena pendanaan atau tidak ada kasus malaria. Silakan dijawab. Lanjut. Ini keluhan lainnya adalah jika ada hal lain yang menurut Bapak Ibu penting untuk disampaikan yang belum ada pertanyaannya tadi, silahkan Bapak Ibu jawab, tulis apa misalnya yang perlu ditambahkan adalah tadi akses menuju ke lokasi tadi yang jauh sehingga harusnya bisa screening sampai ke lokasi tambang yang jauh, tapi karena aksesnya jauh tidak bisa untuk sampai ke sana. Silahkan Bapak Ibu isi di sini di nomor 57. Saya isi dulu ada. Oke, Bapak Ibu, kita sudah selesai jawab untuk pertanyaan MMP 1. Kita akan masuk untuk MMP 2 yang untuk area hutan atau aktivitas hutan. Bapak Ibu, jadi tadi saya sudah sampaikan juga di awal, kita lihat juga di summary survei kita ini atau di summary kuesioner online kita ini, pertanyaannya sama Bapak Ibu, antara MMP 1, MMP 2, MMP 3. Karena akan ditanyakan sama, ditanyakan apakah jaraknya berapa, waktu tempuh, penemuan kasusnya, pencatatan dan pelaporannya, hambatan dan rencananya. Jadi sama. Yang beda hanya depannya, kalau Bapak Ibu coba jawab iya. Misalnya ada area hutan di wilayah kerja, Bapak Ibu. Ini kita lihat di depan, tampilan profilnya yang ini. Nah, jadi Bapak Ibu pilih jawabannya lebih dari satu. Apakah misalnya ada kegiatan hutan, misalnya perambah hutan, atau misalnya ada penambang hutan ilegal. Nah, silakan dipilih. Nah, ini jawabannya profilnya untuk jawaban untuk kegiatan kehutanan. Kalau kita lihat selanjutnya, nah ini sama Bapak Ibu. Jadi nanti tanyakan lagi jumlah lokasinya, kira-kira jumlah pekerjanya berapa, apakah ada pekerja yang berasal dari luar wilayah, kegiatan penemuan kasusnya bagaimana, dan apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria, jadi sama pertanyaannya. Nanti kalau saya tidak jawab, tidak coba jawab untuk pertanyaan MMP 2, karena nanti butuh waktu sekitar 20 menit atau 30 menit untuk menjawabnya, karena kita masih ada bagian lagi untuk MMP 4 dan MMP 5. Jadi, tapi kalau Bapak Ibu misalnya contoh Pak Ardan misalnya, Pak Ardan jawab ada aktivitas atau ada populasi khusus area hutan. Kalau mau jawab nanti silakan dijawab. Atau setelah nanti Bapak Ibu kegiatan pertemuan ini mau jawab MMP 1 boleh, MMP 2 boleh dijawab. Nah, untuk MMP 3 ini untuk area pekerja perkebunan.
Ini kalau kita jawab iya, Bapak Ibu, nanti kalau kita next ke selanjutnya, nah siapakah atau jenis perkebunan apakah yang disebut untuk yang legal atau terdaftar? Nanti akan pilihannya adalah kalau untuk yang jenis perkebunan itu silakan dipilih apakah misalnya dia ada karet, kelapa sawit, coklat, atau kopi, atau tembakau, atau lainnya. Ini kalau di Sumatera, apalagi di Kalimantan, ini paling banyak yang pilih jawabannya adalah kelapa sawit dan coklat dan kopi. Ini paling banyak. Nah, silakan dipilih jenis perkebunannya apa. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu sama juga Bapak Ibu. Ini juga kalau kita lihat juga kita coba klik juga sama. Ini juga ditanyakan lagi nanti jumlah lokasi pada yang ini yang terdaftar atau legal tadi. Nanti juga Bapak Ibu akan pilih apakah ada selain tadi yang dia legal atau terdaftar pada perusahaan tadi, apakah ada yang dia jenis perkebunan rakyat atau tidak terdaftar. Misalnya ada, kalau nanti ada Bapak Ibu pilih lagi, misalnya ada kopi misalnya di area tersebut, silakan dipilih. Atau lainnya, kayak contoh ada yang kabupaten lain itu ada yang cengkeh gitu. Dia akan pilih opsi lainnya adalah dia akan tulis cengkeh. Oke, silakan kalau Bapak Ibu mau coba jawab pertanyaan MMP3 boleh. Tapi saya langsung lanjut untuk menjawab area untuk MMP4. MMP4 ini untuk suku pedalaman atau tadi komunitas adat terpencil atau kalau biasa Bapak Ibu masih familiar dengarnya dengan suku terasi. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Sebelum kita jawab, saya mau bertanya lagi, Bapak Ibu mau sharing lagi, apakah ada di Kalimantan Utara yang punya area atau untuk MMP4 untuk suku pedalaman yang mau sharing boleh? Karena ini agak ini ya menarik sekali untuk yang MMP4. Mungkin bisa dibantu yang punya masyarakat suku pedalaman. Bu Sri, adakah yang ini Bu yang pernah melaporkan ke Ibu? Tidak ada. Provinsi? Tidak ada. Sementara Tidak ada? perambutan, kembang liar. Belum ada ya Bu ya yang melaporkan ya? Oke. Menurut Bu Busi ini perlu kita lihat dan kita jawab untuk MMP4 Bu? Untuk teman-teman Mbak Tika, Kabupaten Bulungan. Mbak Tika. Ini untuk Bulungan belum ada sih Bu. Belum ya. Belum ada kok untuk yang masyarakat tadi yang kayak masyarakat terasing atau begitu suku pedalaman yang terkena malaria belum ada. Belum ada ya. Oke. Jadi ini kita jawab atau saya tampilkan lihat depannya aja dulu ya Bu ya. Mungkin yang menarik nanti yang MMP5 mungkin yang punya Kota Tarakan mungkin punya pendataan sementara. Ya, baik kita lihat sedikit aja untuk yang MMP4 ini pada suku pedalaman. Nanti kalau Bapak Ibu ada suku pedalaman. Nah, setahu saya di Kalimantan masih ada suku Dayak ya Bapak Ibu. Tapi saya nggak tahu apakah untuk di Kalimantan Utara itu pernah ditemukan ada penemuan kasusnya tidak untuk yang di suku Dayak ini pernah dilaporkan tidak sampai. Kalau ada di area Bapak Ibu nanti suku pedalaman atau suku Dayak ini nanti silakan diisi. Misalnya contohnya nama sukunya apa? Kita contohkan dulu. Suku A atau suku Dayak saya contohkan aja ya Bu langsung ya. Karena yang familiar ini di Kalimantan ada suku Dayak. Nanti Bapak Ibu sebutkan, misalnya suku Dayak ini kan ada macamnya, ada berapa rasnya, apa ras ya? Pamnya ya, pam. Misalnya Dayak A gitu atau pamnya misalnya Dayak B, misalnya Bapak Ibu ya. Ya, atau lebih dari 3 yang pernah dilaporkan dan pernah ada kegiatan penemuan kasus malaria di sana.
Nah, dari suku tadi yang disebutkan tadi, yang 2 ini contohnya, berapa jumlah masyarakatnya. Jadi yang Bapak Ibu ketahui, misalnya ada laporan dari, karena Bapak Ibu selama ini bekerja sama dengan Kemensos atau bekerja sama dengan NGO lokal, itu diketahui dilaporkan ke dinas, itu untuk suku Dayak A tadi ada 100, misalnya 100 jumlah masyarakatnya, dan untuk suku Dayak B tadi ada 200 misalnya. Jadi ini yang Bapak Ibu tahu, yang dilaporkan, misalnya yang Ibu data yang ada untuk jumlah masyarakat pada masing-masing suku pedalaman ini. Nomor 63 ini, apakah suku ini juga berada di luar wilayah? Misalnya iya. Kalau iya ada, nanti mau sebutkan dia ada di kabupaten mana saja suku ini berada. Misalnya saya sebutkan ada di Bulungan atau di Kota Sarangan. Lalu nanti akan ditanyakan mana yang dia masih nomaden atau yang dia sudah menetap tinggal. Ini definisi operasionalnya. Kalau menetap tinggal, kalau tidak ada, misalnya tidak ada yang menetap tinggal, silakan saya isi aja misalnya yang Dayak A tadi, dan ini Dayak. Apakah bisa diakses? Nah, silakan dijawab. Misalnya dia terbuka, bisa diakses. Ini untuk yang masih yang nomaden atau berpindah tinggal, ini misalnya tidak ada. Ada strip aja kalau tidak ada. Apakah lokasi tersebut bisa diakses? Untuk yang nomaden atau berpindah-pindah, misalnya tidak ada yang nomaden, saya pilih. Apakah ada kegiatan penemuan kasus? Nah, ini kalau Bapak Ibu jawab tidak ada kegiatan penemuan kasus, misalnya ada suku tapi tidak ada penemuan kasus selama ini dan tidak mempunyai permasalahan malaria selama ini pada suku pedalaman tersebut, maka Bapak Ibu akan pilih tidak ada. Nanti kalau Bapak Ibu jawab tidak ada, lanjut next, itu tidak akan menjawab pertanyaan untuk ditanyakan, nanti akan pertanyaan-pertanyaan kalau Bapak Ibu lihat atau coba sekarang lihat, tidak akan menjawab pertanyaan untuk suku pedalaman tadi. Nanti akan ditanyakan jarak, apakah mereka juga mencari pengobatan ke puskesmas setempat, dan bagaimana dengan pencatatan pelaporannya, dan seperti itu. Karena tadi jawabnya tidak ada, kita akan lanjut langsung hanya ke pertanyaan untuk surveillance migrasinya. Jadi nanti ditanya pedalaman ini, sering pedalaman ini tadi Anda sebutkan, juga berpindah-pindah tidak, tempat tinggal tidak ke kabupaten kota lainnya. Misalnya mereka tidak, karena mereka sudah menetap tinggal, mereka tidak berpindah, tapi kalau nanti berpindah, nanti mau sebutkan mereka sering berpindahnya ke kabupaten mana. Apakah dilakukan screening? Tidak, pada masyarakat yang tinggal pada suku pedalaman ini. Misalnya pernah selama ini dilakukan screening pada suku Dayak tadi, ya. Lalu selanjutnya ini untuk surveillance migrasinya, nah siapa yang melakukan screening tersebut? Saya jawab, ada petugas puskesmas. Apakah masyarakat ini diberikan kartu pantau malaria? Tidak, setelah mereka dilakukan screening. Misalnya tidak. Saya jawab tidak ada. Berikutnya adalah nomor 75, ini alasan tadi kenapa Bapak Ibu atau selama ini atau program selama ini tidak pernah melakukan penemuan kasus malaria pada suku pedalaman. Jadi kenapa alasannya? Silakan dijawab. Misalnya tadi pendanaan atau suku tadi tertutup tadi ini tidak memperbolehkan orang untuk masuk, atau memang tidak ada kasus malaria yang dilaporkan, atau tidak ada kegiatan program. Silakan dijawab alasannya kenapa. Dan alasan juga ditanyakan kenapa Bapak Ibu tidak melakukan penemuan kasus malaria pada yang menetap tinggal. Mungkin karena menetap tinggal tadi tidak ada kegiatan program misalnya. Atau lainnya silakan diisi. Misalnya lainnya adalah tidak ada MOU kerjasama atau tidak diketahui atau apa. Alasannya silakan dijawab lainnya. Saya pilih tidak ada kegiatan program. Lanjut. Keluhan lainnya sama tadi seperti di MMP 1, ya, yang di bagian terakhirnya keluhan lainnya. Jika hal lain yang Bapak Ibu rasa penting untuk Bapak Ibu sampaikan,
mohon untuk mengenai populasi tadi, terasing tadi, atau suku pedalaman tadi, mohon Bapak Ibu tambahkan di sini. Misalnya, tambahan lainnya adalah tadi suku tadi yang jauh tadi, atau dia masih berpindah ke kabupaten sebelah, sehingga Bapak Ibu sulit untuk mendapatkan informasi apakah ada suku tersebut di area Bapak Ibu. Seperti apa keluhan tambahannya, nanti silakan Bapak Ibu isi di nomor 77. Ya, ini selanjutnya sudah. Ini untuk pendatang sementara. Ini yang terakhir untuk MMP 5. MMP 5 mungkin ada yang mau latihan atau coba sharing di sini dari yang punya populasi khusus untuk pendatang sementara. Boleh saya dibantu dari kabupaten mana atau kota Tarakan mungkin bisa? Dari Tarakan, dari siapa ya Bu ya? Bu Busi ya? Bu Busi? Bu Eli ya? Dari kota Tarakan, boleh? Yang di kota Tarakan masih di sini tidak, Ibu? Halo, ya, iya Bu. Bu masih di sini? Ya, Ibu boleh bantu Bu untuk jawab MMP 5 Bu? Kita coba sama-sama. Iya, iya. Baik. Saya jawab ya, ada ya Bu ya MMP 5. Untuk kota Tarakan, jenis pendatang sementaranya apa Bu yang selama ini dilaporkan? Jenis pendatang sementara yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu. Kalau di sini sih karena daerah transit sih, jadi banyak yang datang sih Bu. Kalau kita selama ini lebih ke ini sih Bu, kalau untuk daerah yang memang resiko TNI Polri, karena kan mereka tuh biasa tugas selama 6 bulan, kadang dikirim ke Papua. Nah, kita biasa screeningnya lewat situ. Berarti itu ini maksudnya TNI Polri-nya yang baru tiba ya Bu ya? Iya, yang baru tiba. Jadi kita kerjasamanya sama TNI Polri. Biasa kalau ada anggotanya yang baru tiba, dia lapor ke kami, nanti kita jadwalkan untuk kegiatan survei migrasinya. Baik. Oke, saya jawab dulu berapa jumlah pendatang sementaranya. Jadi nanti Bu harus tahu ya Bu ya, untuk kira-kira untuk TNI tadi yang baru tiba tadi dan Polri tadi berapa jumlah mereka tersebut. Misalnya saya isi dulu ada 50 orang. Apakah ada kegiatan penemuan kasus? Berarti ada ya Bu? Periodenya kalau ini Bu yang poin 80 itu periode selama berapa periode, pertanyaannya ya, apa sekali datang atau seperti apa? Pak Iqbal masih di sini Pak? Ya, kenapa? Oke. Pak, ini apakah untuk TNI Polri ya kasusnya Pak ya, untuk pekerja musim baru? Nah, ini kan nomor 60 di 80 tanyakan jumlah pendatang sementaranya tiba. Apakah yang ditanyakan berapa periode? Apakah pas hanya sekali datang saja TNI Polri ini ditanya? Rata-rata saja Bu Rosa ya. Terima kasih Pak. Ya mungkin dalam satu kali datang mungkin ada yang 300, ada 400 gitu kan. Mungkin setahun itu kayaknya kalau TNI Polri mungkin 2 kali gelombang ya mungkin. Nah itu. Iya, iya. Oke, sudah disampaikan Bu Eli ya. Jadi rata-rata saja berapa pendatang sementara tadi yang TNI Polri tadi datang Bu ya. Ya, saya jawab ya ada. Oke. Berarti ditemukan pada TNI dan Polri saja ya Bu. Yang ditemukan kasus malarianya hanya TNI saja atau dua-duanya Bu? Kami pernah kemarin itu sudah lama sih kasus TNI. Kita lebih di sini kebanyakan kasusnya import ya. Dan biasa juga daerah pasien yang baru datang dari tambang tiba-tiba bergejala, habis itu pergi berobat ke Paskes, kita temukan ternyata dia positif. Sama daerah tambak Bu. Jadi kita ini memang Tarakan tidak punya daerah tambak.
Tapi rata-rata banyak yang kasus itu beliau kerja di daerah Tambak di mana dan keluarganya tinggal di Tarakan. Jadi perlu berkunjung setiap berapa bulan sekali ke Tarakan. Kasus yang seperti itu biasa yang penemuan kasus malaria kami di Tarakan. Oke, berarti saya tambahkan lagi. Berarti tadi ada pekerja tambak. Ini ya Bu ya. Berarti untuk yang pekerja musiman Iya. pekerja musiman yang baru kembali, ini yang baru kembali tadi. Oke. Ada yang musiman, pekerja musiman yang dia tambak, tadi Ibu jelaskan tadi. Ada yang dia TNI Polri, dia yang baru kembali. Jadi ada 2 tipe ya Bu ya untuk jenis pendanaan. Oke. Nah, selanjutnya berarti ini ditemukannya, ini untuk pekerja musimannya, ini pekerja tambak tadi. Cara menemukan kasus malaria bagaimana Bu? Apakah dengan ACD atau PCD atau MBS? Kalau selama COVID sih kami lebih ke ini ya, lebih ke pasif ya. Bersama kegiatan PE kalau ada kasus. Kalau kemarin-kemarin sih masih aktif MBS-nya. Baik. Saya pilih, Ibu pilih 2 ya Bu ya? Iya. Nomor 65 jawabannya Bu? 85. Cara petugas selama ini berat dengan RDT saja atau mikroskopis atau PCR juga Bu? Biasa kalau selama ini kita pakainya mikroskop sama RDT. Apakah pendatang sementara ini berobat ke puskesmas terdekat Bu? Iya. Jika pendatang positif malaria, apakah mereka diberikan obat dan follow up Bu oleh petugas selama ini? Iya. Diberikan obat saja atau diberikan obat? Diberikan obat dan kita follow up. Apakah dilakukan intervensi untuk mengendalikan kasus malaria tadi Bu pada TNI Polri dan pada pekerja tambak tadi? Sudah pernah dilakukan intervensi tidak Bu? Atau sedang dilakukan intervensi tidak? Itu seperti apa ya maksudnya intervensinya? Intervensinya itu nanti pertanyaan berikutnya adalah contoh misalnya memberikan kelambu atau membentuk kader malaria desa. Kalau kita jawab iya misalnya Bu ya, intervensi yang Ibu sudah lakukan akan, kalau ada ya Bu. Ini nanti ditanyakan, saya isi dulu ya. Ini nanti ditanyakan, nah ini. Ibu akan pilih lagi intervensi selama ini dilakukan apa. Atau lainnya yang belum ada di pilihan jawaban. Kalau kader malaria, kayaknya kita enggak. Lebih ke promosinya sih. Berarti ada ya Bu promosi ya? Iya masih. Promosinya apa ya selama ini Bu yang sudah dilakukan Bu yang jalan? Biasa kalau kita kan kita sudah tahu nih daerah orang-orang yang kita anggap beresiko kayak TNI itu kita biasa ada penyuluhan secara berkala. Nanti pilih lainnya ya Bu ya, penyuluhan secara berkala. Jadi kita tahu kas itu karena kita pikir kan akan membagikan leaflet tapi ternyata bukan, tapi itu penyuluhan ya Bu, secara berkala tadi. Iya. Baik. Kita lanjut next. Nah, dari intervensi yang Ibu sebutkan tadi, mana yang menurut Ibu yang paling efektif untuk menurunkan kasus malaria tadi Bu? Pada pendatang sementara tadi, pada TNI dan kerja tambak tadi. Ibu Eli. Mana nih Ibu Eli? Bu? Ibu Eli. Ibu Eli. Wah, Ibu. Oke. Bu Eli masih di sini tidak, Bu? Oke, saya jawab dulu ya. Nanti kalau misalnya untuk yang pertanyaan nomor 90 ya. Halo, masih Mbak? Masih. Ya, Bu. Jaringan kayaknya tadi. Jaringan, oke. Baik, Bu. Penyuluhan secara berkala. Kalau kami sudah jarang sih bagi leaflet sama poster.
Baik. Nah, 91 Bu, kerjasama lintas sektornya ada tidak Bu? Yang sudah jalan selama ini Bu? Itu lebih ke TNI Polri-nya itu. Saya jawab iya. Lalu lanjut, selanjutnya kerjasama yang sudah terjalin bagaimana tadi Bu? Kita biasa kalau ada anggota mereka yang mau dikirim ke luar daerah, biasa sih rata-rata kalau di sini arahnya ke Sulawesi sama ke Papua. Nah, biasa sebelum berangkat itu kita diundang untuk penyuluhan awal dulu, kita pembekalan di sana harus seperti apa. Biasa kalau memang logistik memungkinkan, kita lakukan RDT pada TNI Polri itu, terus nanti pas pulang mereka lapor lagi ke kita. Jadi kita lakukan pemeriksaan massal juga untuk yang anggota-anggotanya yang baru tiba di Tarakan. Oke, berarti saya jawab ini Bu ya. Jadi melakukan penyuluhan sebelum mereka berangkat tugas. Dan tadi setelah mereka kembali juga melaporkan diri juga ke puskesmas ya Bu ya. Berarti berperan melalui aktif koordinator ya? Kesehatan. Iya. Berperan aktif. Oke, nanti Ibu jelaskan bentuk kerjasama yang sudah terjalin. Ini bebas Ibu, maksudnya mau berapa kata pun Ibu jelaskan nanti di nomor 92 ini juga boleh banyak sih, boleh panjang gitu loh maksud saya jawabannya. Ya. Iya. Untuk sekarang saya isini dulu. Kita isini dulu, nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, pencatatan. Yang Ibu ketahui, yang masih Ibu ingat nih, untuk pendataan sementara ini, kasus impor ini tadi, untuk yang pekerja tadi, ini ada berapa Bu tahun 2020 Bu? 2020 kemarin ada kasus berapa ya? 2020 berapa kasusnya? Kayaknya ada 1 apa 2 ya kemarin itu. Saya taruh dulu 2 ya Bu. Iya. Kita taruh dulu 2. Nah, dilaporkan tidak Bu selama ini ke Esismal dan Dinas? Iya, kita lewat Esismal. Lanjut. Nah, ini hambatan dan rencana. Nanti Ibu saya jelaskan tadi di MVP 1. Nanti hambatan Ibu selama ini apa? Silakan Ibu ceritakan. Misalnya tadi kesulitan Ibu atau dinas tadi menemukan pendataan sementara yang lain karena mungkin datanya tidak ada atau apa, nanti silakan Ibu jelaskan ya Bu ya. Di hambatan, rencana Ibu apa untuk kedepannya untuk pendataan sementara ini, apakah Ibu akan atau dinas akan melakukan screening untuk pendataan sementara yang lain, misalnya tadi untuk turis atau untuk nelayan atau pelajar atau seperti apa, nanti Ibu jelaskan rencananya. Dan apakah Bapak Ibu atau program di sana nanti akan melibatkan kerjasama, misalnya tadi hanya dengan TNI Polri misalnya, tapi kan mungkin akan melibatkan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk nelayan atau seperti apa mau kerjasama untuk yang pendataan sementara yang lain. Nah, ini nanti Ibu jelaskan di nomor 97 ya Bu. Oke. Iya. Ada pertanyaan tidak Bu yang untuk hambatan dan rencana Bu? Eli. Ya sih lanjut dulu, kami sih lebih ke sistem pelaporannya sih kalau di sini karena sering ganti-ganti petugas kan, jadi kita harus refresh terus terkait Esismal segala. Iya benar ya Bu. Nah itu bisa diceritakan juga sih Bu. Bisa diceritakan di situ nanti, tapi ini untuk yang pekerja ya Bu, tapi nanti masalah lain nanti ini Bu setelah ini. Apakah pendatang tersebut melaporkan diri tidak Bu ke kader? Tidak. Dari daerah mana mereka? Yang kalau masyarakat sih enggak. Kalau yang melapor tuh paling yang TNI itu kan. Kalau masyarakat paling kita temukan nanti sudah sakit, berobat, ketahuan positif baru tahu kalau ada pendatang yang terkonfirmasi malaria. Dari daerah mana mereka datang Bu biasanya? Biasanya sih daerah Sulawesi, Papua, kabupatennya juga di aduh saya lupa. Nanti Ibu sama kadang ya, di ini juga sih ada yang NTT Mbak Jun, NTT ya. NTT Mbak Jun. NTT. NTT di mana Bu?
Atau saya coba dulu, misalnya NTT, saya masukkan dulu Kupang ya Bu, misalnya ya. Atau Kupang saya masukkan nanti. Tapi yang dimasukkan nanti mohon ya Bu, bukan nama divisinya ya Bu. Jadi nanti masukkan adalah nama kabupaten kotanya. Misalnya kalau Ibu jelaskan, contoh misalnya Ibu jelaskan NTT boleh, tapi nama kabupatennya apa? Misalnya Kupang atau Alor atau Flores misalnya, misal ya Bu ya. Misal nih. Nah, atau nanti Ibu mau jelaskan untuk Sulawesi misalnya. Dia itu datang misalnya dari Sulawesi itu ada di Ambon, kota Ambon misalnya Bu ya. Atau datangnya dari kota Manado misal ini Bu. Nah, nanti dari Papua, nanti misalnya Bu jawab lagi Papua. Nah, boleh seperti ini Bu, isi juga boleh. Atau nggak mau ada nggak mau ada Sulawesinya juga nggak apa-apa, hanya disebutkan juga misalnya kabupaten kota juga nggak apa-apa. Yang penting kami perlu tahu dari kabupaten kota mana mereka berasal ya Bu. Ini periode waktu berapa lama ya? Iya, jadi mereka tinggal di tempat wilayah Ibu yang Ibu ketahui tadi, yang pertama untuk tambak, terus yang kedua untuk TNI Polri tadi itu, enggak, TNI Polri ke sana ya. Yang tambak tadi mereka tinggal berapa lama biasanya Bu? Biasa panen sih 3 bulan kembali. Habis itu balik lagi, habis panen keluar Tarakan, habis itu ngisi kembali lagi ke tambak, nanti panen baru keluar lagi. Berarti 1 sampai 3 bulan ya Bu? Mereka kira-kira Iya. ya? Iya. Saat mereka tiba di kota tujuan, apa saat mereka tiba di lokasi tadi Bu, yang Ibu sebutkan tadi, itu mereka dilakukan screening tidak Bu? Tidak, kalau nggak ada laporan kami juga nggak tahu, jadi nggak dilakukan screening. Baik. Next adalah, siapa yang dilakukan? Apakah dilakukan, jadi sebelum mereka balik ke untuk tambak tadi, apakah mereka atau TNI Polri tadi sebelum mereka pulang, itu mereka dilakukan screening tidak? Di screening di Tarakan ya maksudnya? Iya. Di tempat boleh. kami. Iya, di tempat Ibu. Kalau untuk TNI iya, karena itu sudah rutin kan kita koordinasi dengan petugas kesehatan yang ada di situ, koordinator kesehatannya. Tapi kalau untuk tambak ini kan masyarakat umum, jadi nggak ada sih yang screening untuk tambak, adanya yang TNI aja. Boleh, itu nanti dibilang ya, tapi nanti itu masuk ke lainnya. Nanti Ibu ceritakan lainnya tadi yang untuk tambak tadi belum pernah dilakukan screening karena tadi itu tadi Bu ya, tidak tahu kapan mereka datang, kapan mereka balik tadi ya Bu. Cuman kami pernah melakukan screening untuk daerah-daerah yang kami anggap misalkan di satu kelurahan itu di situ banyak pekerja tambak di situ. Jadi kami pernah melakukan screening, tapi kami tidak tahu kapan mereka pergi, kapan mereka pulang. Iya. Cuman Betul. kami jadwalkan aja, karena di situ banyak pekerja tambak, sudah kita sekali-kali ke situ lah. Itu pernah, cuman sudah lama sih, kayaknya sudah tahun 2015-an. Ya, nanti kita ceritakan kita bisa ceritakan di hambatan atau nanti yang terakhir ini kita bisa ceritakan di situ nanti. Apakah diberikan kartu pantau malaria tidak Bu setelah mereka dilakukan screening? Tidak. Nah, di sini nih, Ibu bisa ceritakan keluhan tadi yang Ibu rasa penting. Tadi kan Ibu jelaskan selama ini yang untuk pendataan sementara yang dilakukan screening itu hanya TNI Polri. Untuk nelayan itu pernah dilakukan tapi beberapa tahun yang lalu misalnya. Misalnya pada tahun terakhir 2015 karena kesulitan untuk mengetahui misalnya tadi kapan mereka tiba, kapan mereka kembali. Ya. Atau hal lain apa yang merasa Ibu penting tadi, karena Ibu misalnya ngerasa untuk nelayan ini penting, untuk pekerja tambang misalnya penting, tapi karena selama ini belum bisa didata, jadi yang fokusnya misalnya hanya TNI Polri. Nah, seperti apa hambatan lain atau yang Ibu rasa penting untuk Ibu mau ceritakan, boleh di nomor 105 ini nanti Bu ya, keluhan lainnya ya Bu. Iya. Keluhan selama ini yang program atau Ibu atau dinas yang belum tersampaikan gitu Bu, tapi Ibu merasa ini penting gitu ya. Ya, oke. Terima kasih Bu. Nah, saya jawab ada dulu, tapi nanti kalau udah final jangan jadi jawab ada ya Bapak Ibu. Ini karena kita latihan. Karena kalau jawab panjang nanti waktu saya jawab ada dulu.
Lalu kita next ke selanjutnya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Jadi kita sudah masuk untuk usulan dan saran. Usulan dan saran ini memang banyak sekali jawaban yang harus Ibu jawab. Udah tuh juga belum pertanyaan jawaban terbuka. Memang banyak sekali. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu jawabnya ini aja apa namanya? Kalau Bapak Ibu butuh waktu mungkin bisa latihan dulu ngisi tadi sudah disampaikan di Word dulu. Bapak Ibu isi, jadi nanti tinggal di copy paste, pindahkan. Jadi sudah latihan dulu jawab di Word. Hari ini jawab apa dulu? Misalnya hari ini jawab MMP 1 kalau punya area tambang, atau besok mau jawab area untuk MMP 5 seperti itu. Karena memang banyak pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir adalah, apakah berapa sering melakukan uji silang? Nah, Bapak Ibu jawab misalnya selalu, selama ini dilakukan. Apakah Bapak Ibu mengalami masalah lain untuk mengendalikan kasus malaria? Nah, misalnya Bapak Ibu punya masalah lain, nah apa gitu? Apakah tadi masalah lainnya adalah tadi tidak terdatanya para pekerja sementara tadi yang terdata itu, yang bisa terdata itu datanya adalah untuk pekerja tambak dan TNI Polri. Untuk yang lainnya, misalnya ada pekerja lain karena musiman, susah untuk tahu atau apa, nah silakan diceritakan di nomor 107. Lalu untuk 108, pertanyaan adalah, apa kebutuhan Bapak Ibu yang belum terpenuhi? Nah, ini nanti mohon Bapak Ibu lebih spesifik jelaskan apa, misalnya belum terpenuhi, misalnya masalah pendanaan, masalah kegiatan program, atau masalah kerjasama lintas sektor, atau apa, silakan Bapak Ibu isi di nomor 108. 109, ini nanti ada pertanyaan adalah, apakah Bapak Ibu memiliki ide atau usulan lain yang untuk menanggulangi tadi MMP kita ini atau populasi migran dan berpindah kita ini yang sudah ditanyakan pada kelompok MMP 1 sampai dengan MMP 5 yang menurut Bapak Ibu ada tidak? Karena kami yakin Bapak Ibu punya ide atau usulan lain yang belum kami tanyakan di kuesioner ini. Silakan nanti diisi di nomor 109. Nanti nomor 110 ini pertanyaan adalah, apakah Bapak Ibu punya ide atau usulan lainnya yang menurut Bapak Ibu ini adalah kelompok berisiko. Jadi kita kan hanya nanyakan MMP 1, MMP 2, MMP 3, MMP 4, MMP 5. Yang terakhir itu adalah pada populasi khusus pendata sementara. Tapi menurut Bapak Ibu ada kelompok populasi khusus lain yang berisiko yang belum ada di kuesioner ini, yang belum ditanyakan. Kalau ada, nanti Bapak Ibu silakan jawab di nomor 110. Misalnya contoh adalah pekerja tambak tadi. Pekerja tambak tadi itu berupa, menurut Bapak Ibu misalnya populasi khusus berisiko, tapi tidak ditanyakan di MMP ini. Silakan diisi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah jawab, saya jawab dulu ada, tapi nanti mohon kalau sudah final jangan dijawab ada. Ini saya jawab karena latihan saja, biar cepat. Saya jawab dulu misalnya pekerja tambak atau, nah kalau sudah Bapak Ibu jawab semuanya nanti pilih yang selesai. Seperti biasa kalau Bapak Ibu ngisi survei, ya sudah selesai, nanti Bapak Ibu klik selesai. Kalau sudah selesai nanti akan tersubmit jawaban dari Bapak Ibu ke platform Supremaki. Jadi sudah Bapak Ibu, kita sudah coba latihan menjawab. Kalau Bapak Ibu masih ada yang jawab sekarang juga nggak apa-apa, masih coba-coba jawab, coba-coba latihan juga boleh. Ya. Saya tanya Bu Rosa. Silakan. Kalau kayak pengiriman TNI ke Papua, terus berapa ratus, terus kembali lagi bergantian, masuk di dalam mana? Ya, MMP 5 Ibu. Masuk ke MMP 5. Tadi itu ada sama dengan Bu Elis ceritakan tadi, di pekerja musiman yang baru kembali. Nah, nanti dijelaskan pekerja musiman yang baru kembalinya itu adalah misalnya tentara gitu Bu, atau TNI atau Polri gitu. Siapa tadi yang pekerja musiman yang baru kembali tadi? Baik, jawaban itu bisa lebih dari satu ya Ibu? Boleh Ibu, boleh. Jadi nanti kalau mau jawab TNI, Polri atau siapa boleh. Misalnya kayak tadi kita contohkan
ada pekerja musiman yang baru kembali dan ada yang pekerja musiman. Nah, pekerja musimannya kan siapa? Kan kita nggak tahu Bu pekerja musiman siapa. Misalnya tadi saya udah tulis pekerja musiman tadi pekerja tambak, pekerja musiman yang baru kembali tadi misalnya TNI dan Polri. Tapi kalau nanti Bapak Ibu hanya klik pekerja musiman, saya nggak tahu pekerja musiman ini siapa ya nanti Bapak Ibu karena tidak Bapak Ibu jelaskan. Pasti nanti saya akan telepon Bapak Ibu, saya akan tanya lagi siapa yang pekerja musiman ini siapa yang Bapak Ibu maksud gitu. Jadi nanti kalau daripada saya telepon, ya Bapak Ibu jelaskan saja di lainnya gitu. Di lainnya siapa pekerja musiman. Baik, Ibu. Ya. Tadi pertanyaan Bu Butsi adalah untuk level provinsi ya Bu ya. Ibu bagaimana ya? Iya. Ya nanti Ibu jawab secara umum aja Bu yang Ibu ketahui. Nanti kita dampingi ya Bu ya kalau untuk Bu Butsi nanti untuk provinsi. Tapi kita fokus untuk kabupaten kota yang jawab. Nanti untuk Ibu mendampingi juga nanti teman-teman dari kabupaten kota untuk jawabannya ya Bu. Baik. Baik, Ibu. Ya. Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan atau mau sharing atau ada yang belum jelas di penjelasan saya tadi yang di kuesioner kita tadi, boleh Bu saya persilakan sebelum kita masih ada waktu 10 menit dan atau yang mau sharing boleh karena kami butuh sekali saran atau masukan atau sharing dari Bapak Ibu nantinya terkait kuesioner kita ini. Baik, Ibu, nanti teman-teman pengelola program di Kabupaten Sumatra Utara nanti akan saya berikan nomor HP Ibu saya supaya bisa sharing, bisa kalau mengalami kendala dalam pengisian pemetaan populasi khusus ini bisa nanti ditanyakan langsung dan bisa menjawab dengan tepat lah gitu. Gitu aja. Teman-teman kalau memang ada yang mau ditanyakan boleh atau memang sudah jelas. Udah sibuk dengan kerjaan nih masing-masing. Mbak Tika gimana Mbak Tika? Mbak Tika jelas ya, terutama Mbak Tika yang saya mengatakan fokuskan sama Ferdinand. Halo Ferdinand. Hilang sudah. Udah hilang. Ferdinand sama Mbak Tika ya. Mbak Tika saya masih ingat sama Ibu Tika. Ibu Tika sering saya telepon dulu. Ibu Asna juga. Iya Bu, soalnya ini pengelola program banyak yang juga memegang untuk COVID juga Ibu. Oh jadi iya, Bu. disambil-sambil mungkin. Iya. Gitu. Iya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau udah nggak ada pertanyaan ini? udah kabur semua. Ya, sudah kali ya mungkin. Sudah ya Pak ya. Mungkin nanti bisa ditindaklanjut dengan Mbak Ipun ya Ibu ya. Mungkin saya kasih grupnya Mbak Ipun ya, kalau memang diperlukan mereka untuk bisa dibimbing langsung sama dosa nanti ya. Supaya lebih jelasnya lagi lah. Mereka sudah banyak mengenal. Kalau masalah yang sukuan kayak di Sumatera itu kan ada suku anak dalam ya Bu. Kalau kami itu kalau Dayanya sudah membaur itu Bu. Jadi kalau disebut suku khusus, suku nggak mau ya Bu. Gimana ya itu ya. Kalau kasus ya udah. Kalau kasusnya di mana, puskesmas Polri gitu. Tapi kalau sudah khusus nggak ada. Di MMP berapa ya tadi? MMP 4 Ibu. Ya saya contohkan saja karena yang saya tahu di sana ada suku Dayak gitu Bu. Tapi nanti yang lebih tahu adalah Bapak Ibu programnya. Baik, gitu aja Mbak Rosa. Ya Ibu. Terima kasih banyak. Nanti saya akan banyak berhubungan sama Ibu ya Bu, karena saya nanti butuh alamat email teman-teman kabupaten itu ya. Nanti untuk acara ini bisa di ya kita rekam Ibu. Di screenshot untuk kehadirannya. Oke. Oh ya. Tadi sudah saya screenshot Bu, ada 2. Nanti saya kasih untuk bukti absen. Ini juga nanti
Saya kasih link juga nanti Bu, link untuk YouTube-nya karena kita masukkan ke YouTube, nanti tinggal teman-teman yang tadi terakhir mungkin tidak bisa bergabung karena ada kesibukan, nanti bisa lihat lagi rekamannya. Jawaban-jawaban tadi yang sudah disampaikan tadi. Ya. Baik, Mbak Rosa. Baik, Ibu. Salam sama Pak Limbong, Ibu. Terima kasih banyak. Salam juga sama Pak Limbong, ke Bu Putri. Masih ikut Zoom lain. Ya, makasih banyak. Ke Ibu-ibu, ke Makasih. Bu Tika, terima kasih banyak Bu Tika. Bu Asna cepat sembuh, cepat pulih kembali. Ya, nanti saya share nomornya Bu Rosa biar bisa. Izin pamit. Izin pamit, izin live ya Bu. Baik. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bu Rosa. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Bu.